Mungkin kamu pernah merasa yakin bahwa pendapatmu benar, tetapi tetap kalah di dalam perdebatan. Atau mungkin kamu pernah percaya pada sesuatu hal yang ternyata itu salah. Itu bukan karena kamu bodoh, tetapi bisa jadi karena kesalahan logika yang sudah terlalu sering kamu abaikan. Logical fallacy ada di mana-mana, mulai dari politik, media sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Dan percaya atau tidak, kita semua pernah mengalaminya. Dunia saat ini dipenuhi dengan terlalu banyak informasi. Kemampuan berpikir kritis menjadi lebih penting dari sebelumnya. Namun, manusia seringkali terjebak di dalam kesalahan logika atau logical fallacy, baik dalam argumen politik, media sosial, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang sangat luas. Dalam narasi ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu logical fallacy, mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana dampaknya di kehidupan sosial serta cara menghindarinya dengan cara yang efektif. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid ataupun lemah. Kesalahan ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, dan sering digunakan untuk meyakinkan orang lain tanpa dasar yang kuat. Logical fallacy ini juga dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ada formal fallacy, yaitu kesalahan dalam struktur logika yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid. Yang kedua, informal fallacy, yaitu kesalahan yang terjadi karena penggunaan bahasa, emosi, atau penalaran yang salah. Selain dua jenis utama tadi, logical fallacy juga terbagi menjadi berbagai bentuk yang sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, strawman argument, yaitu menciptakan versi yang lebih lemah dari argumen lawan untuk lebih mudah diserang. Yang kedua, ada ad hominem, yaitu menyerang karakter seseorang daripada argumen yang disampaikan. Yang ketiga, false dilemma, yaitu dengan menyajikan pilihan seolah hanya ada dua kemungkinan, padahal ada lebih banyak opsi. Yang keempat, appeal to authority, yaitu dengan menganggap suatu klaim benar hanya karena dikatakan oleh otoritas tertentu tanpa bukti yang kuat. Dan yang terakhir ada slippery slope, yaitu dengan menganggap satu kejadian kecil akan menyebabkan rangkaian peristiwa besar yang tidak dapat dihentikan. Lalu, mengapa logical fallacy ini bisa terjadi? Logical fallacy terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan cara manusia berpikir dan memproses informasi. Faktor-faktor ini meliputi diantaranya, yang pertama ada bias kognitif. Bias kognitif ini juga terbagi tiga, yaitu ke dalam confirmation bias, availability heuristic, dan juga anchoring bias. Confirmation bias adalah kecenderungan untuk hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan yang sudah kita miliki. Lalu availability heuristic, yaitu menganggap sesuatu lebih mungkin benar hanya karena mudah diingat atau mungkin lebih sering terlihat. Dan yang ketiga ada anchoring bias, yaitu cenderung mengandalkan informasi pertama yang diterima untuk membuat suatu keputusan. Penyebab logical fallacy yang kedua adalah emosi dan identitas. Seringkali argumen dibuat berdasarkan emosi atau identitas kelompok daripada berdasarkan fakta. Ketika seseorang merasa argumennya menyerang identitasnya, mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan fallacy untuk pembelaan diri. Dan penyebab yang ketiga, kurangnya pendidikan kritis. Kurangnya pendidikan dalam berpikir kritis menyebabkan banyak orang sulit untuk mengenali logical fallacy. Pemikiran kritis perlu diajarkan sejak dini agar masyarakat lebih rasional dalam berargumen. Dan penyebab yang keempat adalah pengaruh media sosial. Media sosial seringkali memperkuat logical fallacy karena adanya echo chamber dan filter bubble. Polarisasi sosial yang semakin meningkat membuat orang lebih sulit untuk menerima pandangan yang berbeda. Setelah mengenal dan mengetahui penyebabnya,
Sekarang kita akan memberikan beberapa contoh logical fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Logical fallacy sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk yang pertama, politik. Dalam politik, strawman argumen sering digunakan dalam debat politik untuk mendistorsi argumen lawan agar lebih mudah diserang. Yang kedua, ada false dilemma yang digunakan untuk membuat masyarakat percaya bahwa hanya ada dua pilihan dalam suatu kebijakan. Padahal sebenarnya mungkin ada beberapa opsi kebijakan lainnya. Contoh yang kedua di kehidupan media sosial. Hoax dan misinformasi sering menggunakan appeal to emotion untuk membangkitkan emosi negatif atau positif secara berlebihan. Dan juga ad hominem digunakan untuk menyerang individu yang memiliki pandangan berbeda dari yang lainnya. Dalam debat ilmiah, appeal to authority sering digunakan oleh banyak orang yang mengutip tokoh terkenal tanpa memahami substansi ilmiahnya. Dan juga ada slippery slope yang sering digunakan dalam diskusi mengenai perubahan sosial dan teknologi. Dan contoh yang terakhir yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di dalam percakapan sehari-hari, logical fallacy sering muncul ketika seseorang mencoba memenangkan perdebatan tanpa bukti yang kuat. Dan sekarang, kenapa logical fallacy ini menjadi sangat penting untuk dibahas? Karena logical fallacy memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial modern saat ini. Dampak yang pertama adalah meningkatnya polarisasi sosial. Orang semakin percaya pada argumen yang mendukung pandangan mereka, bahkan jika argumen tersebut salah. Diskusi yang sehat menjadi sulit dilakukan karena masing-masing pihak hanya ingin mempertahankan sudut pandangnya saja. Dampak yang kedua, hoax dan misinformasi. Logical fallacy sering digunakan dalam penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik. Kesalahan berpikir ini dapat membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Dampak yang ketiga, menyebabkan kehancuran diskusi. Banyak diskusi publik menjadi tidak produktif dan tidak sehat hanya karena dipenuhi oleh argumen yang tidak valid. Orang-orang lebih fokus menyerang lawan daripada mencari solusi yang benar. Dan dampak yang keempat adalah ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Jika logical fallacy terus berlanjut, maka masyarakat bisa membuat keputusan yang sangat buruk, baik di dalam politik, ekonomi, maupun kehidupan pribadi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari logical fallacy ini? Kita bisa melakukan beberapa langkah, di antaranya, yang pertama, belajar berpikir kritis. Yaitu dengan memahami dasar-dasar logika dan argumentasi sangat penting untuk menghindari kesalahan berpikir. Dan juga pelatihan berpikir kritis harus diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan. Cara yang kedua, dengan mengevaluasi sumber informasi. Jangan percaya begitu saja pada argumen tanpa melihat bukti yang mendukung. Dan selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Yang ketiga, dengan menghindari bias emosional. Jangan biarkan emosi menguasai logika di dalam perdebatan. Berlatihlah mendengar sudut pandang lain tanpa harus langsung bereaksi negatif. Yang keempat, latihan analisis argumen. Menganalisis argumen yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah mengenali logical fallacy. Diskusi sehat dengan teman atau kelompok diskusi bisa menjadi cara efektif untuk melatih berpikir logis. Kesimpulannya, logical fallacy adalah fenomena yang umum terjadi dan memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial. Dengan memahami jenis-jenisnya, mengapa terjadi, serta bagaimana cara menghindarinya, kita dapat menjadi individu yang lebih kritis dan rasional dalam berpikir dan bertindak. Kesadaran akan logical fallacy bukan hanya meningkatkan kualitas diskusi, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap terhadap informasi.